Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 29 September 2025 dengan judul Menciptakan Sedikit Sorga di Bumi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Terlalu banyak kebencian di dunia kita, kebencian rasis, kecemburuan, pembunuhan, dan perang. Perang terjadi karena berbagai alasan. Beberapa karena alasan kelompok-kelompok etnis tertentu saling membenci. Beberapa karena negara yang lebih kuat ingin mengambil alih yang lebih lemah. Setiap kali saya mendengar tentang sebuah kebencian ini, saya berpikir, apakah tidak cukup banyak masalah di dunia saat ini yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit? Mengapa kita manusia harus menambah kesengsaraan ini dengan menumpuk kebencian di atas keberadaan tumpukan kesengsaraan kita? Kita mungkin tidak bisa menghentikan semua kecelakaan atau penyakit, tetapi kita bisa menghentikan kanker rasa permusuhan. Terkadang kita tidak menyukai orang lain karena mereka berbeda dari kita atau karena mereka menjengkelkan. Namun, Tuhan mengatakan kita harus memperlakukan semua orang dengan normal, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga. Bisakah Anda bayangkan betapa lebih menyenangkan hidup ini jadinya jika semua orang menganggap orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri? Kita akan menjadi ramah dan menawan terhadap orang lain. Tidak akan ada perang, dan semua akan membantu meringankan penderitaan orang lain, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa Union College ketika seorang ayah muda terseret ke dalam sungai yang tenggelam. Dengan kepergian suaminya, Meryl, seorang ibu tunggal dan 3 anak laki-laki, kehilangan harapan untuk menyelesaikan perbaikan rumah yang telah dikerjakan suaminya, yaitu sampai para mahasiswa datang menyelamatkannya, menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka. Kita senang membaca berita surat kabar tentang perbuatan baik orang lain. Kemungkinan besar itu tidak akan menjadi berita jika Anda bersikap baik terhadap rekan yang menjengkelkan, atau jika Anda membantu anak tetangga yang menyebalkan itu untuk belajar cara membuat kue atau membuat sesuatu dari kayu. Tetapi itu akan memberi Anda perasaan kehangatan yang sama Anda dapatkan ketika membantu seseorang yang membutuhkan. Selain itu, Anda pasti tahu bahwa Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, karena Anda memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan mereka yang tidak mudah untuk disukai.
Karena kita adalah sandera di planet yang penuh dosa ini, kita harus bekerja sama untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Hanya di sorga kita akan hidup dalam damai dan cinta sempurna. Namun sementara itu, marilah kita mencoba menciptakan sedikit sorga di bumi dengan menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada semua orang yang dapat kita jangkau. Kepada siapakah saya dapat menunjukkan lebih banyak kasih hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.